Halo warga, Assalamualaikum. Bagi warga yang saat ini mempunyai putra atau putri yang sudah mau lulus dari sekolah TK atau yang sekarang sudah kelas 6 SD dan mau masuk SMP, atau yang sekarang sudah di kelas 9 SMP dan akan mencari sekolah SMA, maka kali ini saya akan sharing tentang konsep pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di tahun 2020 ini. Saya ingin menekankan bahwa saya tidak akan menjelaskan jadwal kapan pelaksanaan PPDB di tahun 2020 ini, karena hingga saat ini masih kita ketahui bersama pandemi COVID-19 masih juga belum berakhir. Apa yang ingin saya sharingkan, saya melihat bahwa di warga desa banyak yang belum paham apa itu yang dimaksud dengan sistem zonasi. Kemudian, ada nggak peluang bagi warga miskin desa untuk sekolah tanpa melalui tes? Dan bagaimana juga jika ada warga yang pindah kerja sehingga putra-putrinya ikut pindah di tempat yang baru? Bagaimana dengan sekolah mereka? Atau bagaimana juga jika warga mempunyai putra-putri yang mempunyai prestasi? Simak terus video ini. Namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya biar warga senantiasa mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. PPDB 2020. Semua bisa sekolah. Tujuan dari PPDB tahun 2020 ini adalah, yang pertama adalah transparan. Transparan yang dimaksud adalah bersifat jelas, terbuka, dan tidak terbatas pada orang tertentu saja. Yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, di mana pertanggungjawabannya menyangkut sumber atau input proses yang dilakukan dan juga hasil atau output yang didapat. Tujuan yang ketiga adalah objektif. Objektif yang dimaksud adalah keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang keempat, tujuan dari PPDB tahun 2020 ini adalah berkeadilan. Berkeadilan mempunyai maksud adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, berlaku sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Dan terakhir, tujuan PPDB tahun 2020 adalah non-diskriminatif. Non-diskriminatif adalah perlakuan yang adil dan seimbang bagi semua ras, suku bangsa, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial lainnya. Non-diskriminatif sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Pada PPDB tahun 2020 ini, pembagian kuota dalam sebuah sekolah seperti berikut ini. Yang pertama, jalur zonasi. Jalur zonasi yang dimaksud adalah paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Yang kedua adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi yang dimaksud paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. Yang ketiga, jalur pemindahan tugas orang tua. Jalur pemindahan tugas orang tua ini disediakan minimal 5% dari daya tampung sekolah. Dan yang keempat adalah jalur prestasi. Jalur prestasi disediakan maksimal 30% dari daya tampung sekolah. Jalur prestasi dibuka apabila masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan 3 jalur lainnya.
Apa itu jalur zonasi? Zonasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang telah tinggal dalam satu zona selama minimal 1 tahun. Bukti tinggal dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan dari ketua RT atau RW yang dilegalisir pejabat berwenang. Untuk jalur zonasi, tidak ada proses seleksi menggunakan tes, ujian nasional, ujian sekolah, dan bentuk seleksi yang digunakan di jalur prestasi. Jalur ini juga berlaku bagi siswa penyandang disabilitas. Apa tugas pemerintah daerah? Pertama, menetapkan dan memastikan semua wilayah administrasi sudah terbagi dalam wilayah zonasi. 2. Penetapan dilakukan melalui rapat dengan kelompok kerja kepala sekolah. 3. Memastikan ketersediaan daya tampung di tiap jenjang pendidikan. 4. Apabila ada sekolah yang lokasinya berada di perbatasan, masing-masing Pemda dapat mengambil kesepakatan tertulis. 5. Melaporkan hasil penetapan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPMP. Yang kedua adalah apa itu jalur afirmasi. Afirmasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Hal tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah. Tugas pemerintah pusat dan daerah adalah melakukan verifikasi data dan fakta di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai perundang-undangan. 3. Apa itu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali? Perpindahan tugas orang tua atau wali adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua atau wali dipindah tugaskan. Hal tersebut dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Apa tugas pemerintah pusat dan daerah? Pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan verifikasi data dan fakta di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai perundang-undangan. Yang berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan jalur prestasi. Prestasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lambat 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PBDB. Untuk jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 SD. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan 1. Nilai ujian sekolah atau ujian nasional atau perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik ataupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan atau tingkat kabupaten kota. Setelah sebelumnya kita menjelaskan sekolah zonasi, pemerintah menetapkan sekolah non-zonasi di mana sekolah non-zonasi ini tidak mengikuti mekanisme zonasi yang sudah kita sebutkan di atas. Sekolah apa sajakah itu? Yang pertama adalah SMK negeri. Jadi bagi Bapak Ibu warga desa yang mau nyolokkan anaknya di SMK negeri maka tidak ikut aturan zonasi. Yang kedua, sekolah swasta. Sama seperti sekolah negeri, sekolah swasta tidak ada zonasi. Jadi Bapak Ibu yang putra-putrinya tidak diterima di sekolah negeri atau yang sejak awal ingin sekolah di swasta maka dapat sekolah dimanapun karena tidak ada pemberlakuan zonasi. Yang ketiga, sekolah Indonesia luar negeri atau SILN. Yang keempat, sekolah pendidikan layanan khusus. Apa itu sekolah pendidikan layanan khusus? Sekolah pendidikan layanan khusus yang selanjutnya disebut dengan SPLK adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari sisi ekonomi. Selanjutnya, sekolah non-zonasi lainnya adalah sekolah berasrama.
Jadi Bapak Ibu yang mendaftarkan putra-putrinya di sekolah berasrama, maka tidak ikut aturan zonasi. Selanjutnya adalah sekolah pendidikan khusus. Apa beda dengan sekolah pendidikan layanan khusus? Sekolah pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau bergabung dengan sekolah biasa atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sekolah selanjutnya adalah sekolah kerjasama. Sekolah kerjasama ini juga tidak diberlakukan zonasi. Selanjutnya adalah sekolah di daerah yang kekurangan peserta didik. Tentu saja untuk daerah-daerah yang seperti ini zonasi tidak diperlukan. Dan yang terakhir adalah sekolah di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar adalah wajah depan Indonesia yang harus diperbaiki dan didorong kemajuannya sebagai perwujudan bahwa negara hadir dan melindungi segenap warga. Karenanya sekolah di daerah 3T juga tidak diterapkan sekolah zonasi. Penerapan aturan PPDB yang pertama, misalnya di Kabupaten A menerapkan komposisi sebagai berikut: jalur zonasi 50%, afirmasi 15%, perpindahan orang tua 5%, dan prestasi 30%. Jika ini kita hitung, maka 50 tambah 15, 65, tambah 5, 70, dan prestasi 30 sama dengan 100. Apakah komposisi ini sudah benar? Komposisi sudah dinyatakan sangat baik karena sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Kemudian kita coba yang di Kabupaten B. Jalur zonasi diperuntukkan 80%, afirmasi 15%, ketemu 95%, kemudian jalur perpindahan orang tua 5%, dan prestasi 0%. Hal ini karena 80 tambah 15 sama dengan 95%, ditambah 5 sudah sama dengan 100. Kabupaten B tidak menyediakan jalur prestasi karena kuota sudah terpenuhi melalui jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Dan komposisi yang seperti ini juga dinyatakan benar dan tidak bermasalah. Kemudian kita pindah di Kabupaten C. Di Kabupaten C, zonasi 65%, afirmasi 20%, ketemu 85%, ditambah jalur perpindahan orang tua 5% sama dengan 90%, dan jalur prestasi 10%. Dan situasi seperti ini juga dikatakan tidak bermasalah. Sekarang kita ke Kabupaten D. Di Kabupaten D, jalur zonasinya 40%, afirmasi 15%, sama dengan 40 ditambah 15 sama dengan 55%, ditambah jalur perpindahan orang tua 5% sama dengan 60%, dan jalur prestasi 40%. Bagaimana komposisi seperti ini? Ini benar atau tidakkah komposisi yang seperti ini? Kabupaten D menyalahi aturan dengan memberikan kuota 40% untuk jalur prestasi karena ini melampaui batas maksimal 30% yang disyaratkan. Selain itu, jalur zonasi 40% ini lebih kecil dari batas minimal yakni 50%. Jadi untuk contoh di Kabupaten D dengan komposisi yang seperti ini itu dilarang. Apa tugas pemerintah pusat? Pemerintah pusat memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah terkait alokasi siswa berdasarkan zonasi. Sedangkan yang dilakukan pemerintah daerah adalah menjelaskan aturan dan latar belakang penentuan wilayah zonasi kepada masyarakat dan melaporkan kepada Kemendikbud tentang pelaksanaan PBDB sebagai bentuk monitor dan evaluasi. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Masyarakat mengawasi proses PBDB tahun 2020 untuk mendorong akuntabilitas dari implementasi Permendikbud nomor 44 tahun 2019.
Terima kasih wargaku sudah menonton, semoga informasi ini bermanfaat. Dan silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini. Barangkali ada warga yang mempunyai pertanyaan atau mungkin berbagi dengan warga yang lain sehubungan dengan proses penerimaan peserta didik baru di tahun 2020 ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like and share. Salam Desa Maju.